Ini adalah kisah seorang pemulung yang akhirnya bisa merubah nasib usai merawat bayi yang ditemukannya di tempat sampah. Pemulung itu bernama Pipin. Pipin tinggal hanya berdua dengan suaminya, Edo, di sebuah rumah papan. Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan serabutan. Meski mereka hidup dengan ekonomi pas-pasan, Pipin tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggu perasaan Pipin, yaitu dia sangat ingin memiliki anak. Bagaimana tidak? Mereka sudah menikah selama hampir 15 tahun, tapi masih juga belum dikaruniai anak. Pipin selalu sedih setiap melihat orang-orang yang sedang berjalan-jalan di kota bersama anak-anak mereka. Dia juga sangat ingin bisa mengantar anaknya pergi bersekolah. Namun apalah daya, Tuhan berkehendak lain. Mungkin dia dan suaminya memang tidak ditakdirkan memiliki anak, hingga suatu siang, saat sedang mencari sampah di pinggiran kota, tiba-tiba Pipin dikejutkan oleh sebuah kardus yang berisikan bayi perempuan yang manis. Tangisannya membuat Pipin awalnya panik. Tapi setelah dipikir-pikir, Pipin akhirnya memutuskan untuk membawa bayi tersebut pulang. Seperti mendapat durian runtuh. Bayi tersebut merupakan rejeki dari langit. Begitu sampai rumah, Pipin segera membersihkan bayi itu dengan handuk kecil yang ia basahi dengan air hangat. Diusapnya bagian tubuh si bayi dengan sangat hati-hati. Perasaan kasih sayang pun dalam sekejap memenuhi relung hatinya. Makhluk kecil yang malang, batinnya. Bayi itu sangat rapuh dan tidak tahu apa-apa. Si bayi terus menangis selama dimandikan. Bahkan sampai selesai dibedaki dan dibedong dengan kain pun dia tetap menangis. Pipin yang belum pernah merawat bayi sebelumnya sempat bingung kenapa si bayi menangis terus. Namun kemudian dia menyimpulkan sepertinya bayi itu lapar. Tapi karena dia tidak memiliki persediaan susu di rumah, akhirnya dimasaklah bubur yang kemudian dihaluskan. Dan benar saja, setelah kenyang, si bayi pun langsung tertidur dengan nyenyak. Bayi itu terlihat lebih kurus dari bayi pada umumnya. Tapi wajahnya sangat cantik dengan kulit terang dan pipi yang kemerah-merahan. Mata lebarnya dihiasi oleh bulu mata yang lentik. Halisnya pun tebal. Dan bibis kecilnya sangat kontras dibandingkan dengan hidungnya yang mancung. Pipin pun tanpa sadar menitikan air mata seraya memperhatikan bayi mungil itu. Dia berjanji akan merawatnya selayaknya buah hatinya sendiri. Tak lama kemudian, Edo pulang. Langkahnya terhenti sejenak ketika melihat ada anggota baru di rumahnya. "Pin, itu bayi siapa?" Tanyanya sambil menghampiri istrinya. "Ini anak kita, Bang." "Cantik kan?" Pipin pun dengan sumringah menjawab sambil mengelus-ngelus kepala si bayi yang masih tertidur. "Hei, serius, Pin? Anak siapa itu? Kamu tidak nekat menculik anak itu kan?" Tanya Edo dengan ekspresi makin bingung, sembarangan. "Aku tidak segila itu. Anak ini aku temukan di tempat pembuangan umum saat aku memulung tadi." Pipin pun beranjak untuk mengambil kardus yang ia temukan bersama si bayi. "Oh syukurlah. Aku kira kamu sampai kehilangan akal saking ingin mempunyai anak." Jawab Edo sambil mengecek isi kardus. "Tapi di dalam kardus ini tidak ada apa-apa selain kain lusuh." "Kamu tidak menemukan hal lain saat menemukannya?" tambah Edo. "Tidak. Ya, hanya kain itu dan pakaian yang menempel pada tubuhnya." Jawab Pipin. "Kasihan sekali ya nasib bayi ini. Kalau begitu apa boleh buat? Kita anggap saja bayi ini sebagai anugerah dari langit." Edo pun mengusap kepala si bayi dengan hangat. Pipin pun sangat senang mendengar keputusan suaminya. "Lalu mau kita kasih nama siapa anak ini?" Edo berpikir sejenak. Bagaimana kalau Atia? Yang artinya hadiah dari Tuhan." Mendengar nama tersebut, membuat Pipin terharu. Lalu dia mengangguk sembari meneteskan air mata bahagia. Seperti namanya, Atia memang hadiah dari Tuhan untuk mereka berdua. Meski hidup dari mengumpulkan uang receh, Pipin dan Edo merawat Atia dengan penuh kasih sayang. Bahkan mereka sering hanya makan ubi atau jangung karena uang yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membeli susu dan bubur anaknya. Semua itu tidak jadi masalah asalkan Atia tidak kelaparan. Kehadiran Atia di tengah-tengah mereka benar-benar membuat suasana rumah semakin berwarna. Tahun demi tahun pun berlalu. Atia tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Kini ia sudah menginjak usia 6 tahun. Hebatnya, saat usianya 5 tahun dia sudah bisa membaca. Padahal dia tidak sekolah TK karena alasan ekonomi. Hal ini membuat Edo dan Pipin berjanji akan bekerja lebih keras agar anaknya bisa bersekolah dengan layak. Hari ini,
adalah hari penerimaan murid baru untuk tingkat sekolah dasar. Atia berhasil diterima sekolah melalui jalur tes. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah karena kondisi keluarganya yang kurang mampu. Meskipun begitu, bantuan itu hanya cukup untuk menutup biaya buku dan bulanan sekolah. Sedangkan biaya seragam dan ekstrakurikuler masih harus mereka tanggung sendiri. Edo dan Pipin pun bekerja semakin rajin, karena tak ingin Atia bernasib seperti mereka yang tak tuntas sekolah. Menjadi orang bodoh. Dan bekerja sebagai serabutan. Mereka ingin Atia bersekolah setinggi-tingginya. Yang nantinya bisa dengan bebas memilih ingin menjadi apa, dari pagi sampai sore Edo bekerja sebagai kuli bangunan. Atau jika sedang tidak ada proyek pembangunan, ia akan ikut bantu-bantu di agen beras sebagai tukang panggul. Lalu dilanjut bekerja sebagai kuli angkut di pasar pada malam harinya. Biasanya ia diperbolehkan pulang sekitar jam 10 atau 11 malam sementara Pipin, dari pagi sampai siang hari, pergi untuk mengumpulkan barang bekas dan langsung disetorkan pada pengepul. Lalu dilanjut menjadi buruh cuci piring di salah satu rumah makan Padang, sampai lepas maghrib. Di malam harinya, Pipin istirahat di rumah sambil menyambi membungkusi es lilin. Yang mana keesokan harinya, es mambo ini akan dibawa Alia untuk dititipkan di kantin sekolah. Begitulah rutinitas mereka setiap harinya. Sibuk untuk mengumpulkan pundi demi pundi uang. Jangankan untuk liburan keluarga, untuk makan sehari-hari saja kadang mereka masih harus ekstra menghemat. Meskipun tak jarang Atia merasa kesepian karena kedua orang tuanya sibuk. Tapi Atia mengerti bahwa itu semua mereka lakukan demi masa depannya. Alhasil Atia memilih belajar menjadi anak yang lebih mandiri. Atia tak pernah merengek atau melakukan hal-hal yang bisa membuat orang tuanya tambah pusing. Kadang juga, karena bosan, Atia menghabiskan waktunya di warung makan sebelah, milik Bu Ida. Selain untuk menghilangkan bosan, dia juga kadang ikut membantu pekerjaan Bu Ida. Banyak orang yang mengatakan kalau tubuh manusia memiliki batas. Jika terus-menerus dipaksa untuk melakukan aktivitas berlebihan, makan cepat atau lambat pasti akan tumbang. Begitu pula yang dialami Edo. Karena pekerjaannya yang tak kenal istirahat, akhirnya Edo tumbang juga. Suatu hari dia tiba-tiba pingsan saat sedang mengangkut semen. Edo terjatuh dari ketinggian 10 meter menghantam tanah. Darah segar mengucur dari balik kepalanya. Para pekerja lain yang terkejut atas insiden tersebut, segera memanggil mandor mereka. Beberapa menit setelah Pak Mandor menelpon rumah sakit terdekat, ambulans pun datang. Tubuh Edo yang sebelumnya sudah diamankan di atas triplek, kemudian dibawa untuk segera menuju IGD. Awalnya Edo masih sadarkan diri saat diangkut ke ambulans. Tapi karena darah yang keluar cukup banyak, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan, berita duka pun sampai ke telinga Pipin. Dia yang pada saat itu sedang mengumpulkan barang bekas, langsung terkulai lemas begitu mendengar berita tersebut. Antara percaya dan tidak percaya. Padahal tadi pagi dia masih sarapan bertiga dengan suami dan anaknya. Kenapa harus ada berita buruk seperti ini? Lalu tanpa pikir panjang, Pipin pun memutuskan pulang. Sesampainya di rumah, hatinya semakin ambiar melihat bendera kuning sudah tertancap di depan pintu rumahnya. Ini semua bukan mimpi. Dengan langkah yang berat, Pipin berjalan masuk menerobos kerumunan warga yang ada di sana. Air matanya tumpah melihat tubuh suaminya yang sudah terbujur kaku dalam balutan kain kafan. Terlihat Bu Ida yang tengah memeluk Atia yang sedang menangis di pojok ruangan. Entah harus bagaimana. Yang jelas kini Pipin hanya bisa menangis sembari memeluk jasad suaminya itu, sebulan berlalu setelah kepergian Edo. Kini Pipin harus banting tulang seorang diri demi menghidupi keluarganya. Berbagai macam pekerjaan yang menungkinkan, dia lakukan tanpa mengeluh. Mulai dari menjadi buruh cuci, pelayan rumah makan, art ilfal, pengasuh anjing, sampai tukang parkir, ia jalani dengan sepenuh hati. Ya, semenjak suaminya meninggal, Pipin berhenti mengumpulkan barang bekas karena menurutnya terlalu menghabiskan waktu dan upahnya juga sedikit. Jadi dia mencoba banyak pekerjaan baru agar bisa mengumpulkan uang lebih banyak berkat kerja kerasnya dan cinta yang begitu besar pada sang putri. Atia tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan peduli kepada sekitar. Dan tanpa terasa kini, Atia sudah beranjak dewasa. Ia sudah menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkannya ke perguruan tinggi sesuai cita-cita kedua orang tuanya. Di kampus, Atia terkenal sebagai mahasiswa berprestasi. Tak hanya itu, Atia juga terkenal karena parasnya yang cantik dan sikapnya yang baik. Tak heran banyak laki-laki yang menyukainya.
Tapi semua itu tidak membuat dirinya tinggi hati. Dia tetap fokus pada studinya dan mendengarkan semua nasihat sang ibu. Hingga akhirnya ia bisa lulus dengan nilai sangat memuaskan. Hal ini jelas membuat Pipin bangga. Karena dengan kondisinya selama ini, ternyata dia bisa berhasil memberikan pendidikan terbaik untuk putrinya. Setelah lulus kuliah, Atia pun mendapatkan tawaran bekerja di perusahaan bergengsi di kantor. Banyak yang mengosipkan kalau Atia diterima di perusahaan itu karena mengandalkan paras cantiknya. Banyak juga yang mengatakan bahwa Atia sebenarnya adalah simpanan salah satu bosnya. Karena tidak biasanya perusahaan mereka menerima lulusan baru, apalagi sampai diposisikan setara dengan lulusan yang sudah berpengalaman, meskipun gosip tentang dirinya terus menyebar dan membuat lingkungan kerjanya menjadi tidak nyaman. Tapi demi membuat sang ibu bangga, Atia tetap mencoba bertahan. Dia selalu menganggap semua itu angin lalu, dan tetap fokus pada tujuan awalnya. Setelah beberapa bulan bekerja, gosip pun mulai mereka. Tidak ada lagi tatapan-tatapan bengis yang selalu ia dapatkan dari para senior. Tidak ada lagi sindiran-sindiran halus yang selama ini menjadi sarapan paginya. Tidak ada lagi senyuman-senyuman palsu dari rekan-rekan kerjanya. Semua itu karena hasil dari kerja kerasnya selama ini. Atia berhasil membuktikan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan posisinya saat ini. Waktu pun berlalu. Di tahun kedua, Atia harus dipindahkan ke divisi lain, yang secara otomatis dia akan berhadapan dengan atasan baru. Awalnya dia kira beliau seperti atasan pada umumnya. Tua, galak dan membosankan. Namun ternyata atasannya ini masih muda. Hanya berjarak 6 tahun dari usianya. Bahkan menurutnya fisik dan kepribadiannya boleh juga. Karena Atia selalu menceritakan semua kehidupan kantornya pada ibunya, Pipin pun mulai menyadari kalau anaknya sedang jatuh hati pada seorang pria, dan benar saja. Beberapa bulan berlalu. Hubungan Atia dan atasannya semakin dekat. Pipin senang karena melihat putrinya bahagia, namun di sisi lain dia juga khawatir. Nak, bagaimana hubunganmu dengan atasanmu? Atia pun terkejut mendengar pertanyaan ibunya. Hah? Maksud ibu Pak Reno? Hubungan apa? Hubungan kami biasa saja. Seperti bos dan anak buah pada umumnya. Jawabnya dengan kiku. Tapi ibu lihat dia jadi sering mengantarmu pulang. Ya ah. Walaupun tidak pernah kamu ajak mampir sih. Apa dia juga mengantarkan karyawan lainnya pulang? Pipin masih mencoba memancing jawaban Atia. Ah, ibu ngomong apa sih? Itu kan karena jalan pulang kami searah. Atia mencoba mencari alasan. Pipin hanya bisa tersenyum mendengar jawaban putrinya. Karena ia tahu betul apa yang sedang Atia sembunyikan. Dia juga semakin khawatir dengan hubungan tersebut. Takutnya atasannya itu tiba-tiba mencampakannya ketika tahu kondisi keluarganya yang kurang mampu. Namun kekhawatiran Pipin nyatanya tidak terjadi. Setelah beberapa bulan saling mengenal satu sama lain, Reno dan Atia memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Ternyata Reno adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Dia juga tak pernah sungkan mengunjungi rumahnya yang sangat sederhana. Sikapnya sangat santun dan rendah hati. Hal ini membuat perasaan Pipin menjadi lega. Setahun kemudian, keduanya pun menikah dan memutuskan tinggal di tengah kota. Hal ini karena agar lebih dekat ke kantor. Dan akses kemanapun lebih mudah. Awalnya Pipin merasa kesepian begitu ditinggal putri sematawayangnya menikah. Namun dia tak menyangka kalau Reno dan Atia ternyata sudah menyiapkan sebuah hadiah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pipin mendapatkan rumah baru yang lebih layak untuk ia huni. Sebuah rumah minimalis di sisi kota tempat Atia dan suaminya tinggal. Hanya berjarak 10 menit dari mereka. Walaupun minimalis, rumah itu memiliki halaman yang cukup luas. Kira-kira cukup untuk membuat 2 buah kolam renang berukuran besar. Rumah ini dibangun dengan tujuan agar Atia tetap bisa dekat dengan ibunya. Dan bisa mengunjunginya sewaktu-waktu. Pipin merasa sangat bangga pada putrinya. Dia tidak menyangka bahwa bayi yang dulu ia temukan di tempat pembuangan sampah, kini menjadi seorang wanita yang cerdas dan sangat menyayangi orang tuanya. Bahkan kini putrinya memiliki suami yang sangat mencintai dirinya dan keluarganya terlepas dari semua kekurangan ia miliki. Pipin juga sangat berterima kasih pada Reno, karena sudah menjadi menantu yang baik dan bersedia menerima segala kekurangan yang Atia miliki. Setelah pindah ke rumah baru, Pipin yang sudah semakin tua, memutuskan untuk mengubah halaman rumahnya menjadi pemancingan ikan air tawar. Dia juga mengajak Bu Ida dan teman-temannya yang lain untuk berhenti memulung dan membuka lapak kecil-kecilan di sekitar pemancingan.
Mereka pun dengan senang hati menyetujui ide tersebut. Sekarang hidup Pipin sudah membaik. Dia tidak perlu bekerja keras lagi untuk tetap bertahan hidup. Lengkap sudah kebahagiaan dalam hidupnya. Semua cita-citanya selama ini telah tercapai. Kini dia hanya perlu menikmati masa tuanya, hingga waktu mempertemukannya kembali dengan suaminya di akhirat kelak.